Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatul Rifa Rusmana akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram-kilogram, ukuran panjang cm-meter, dan ukuran tulang. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama, itu melibatkan perubahan. Ada bermacam-macam perubahan yang terjadi, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri yang baru, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan dan perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, ada interdependensi. Antara pertumbuhan dan perkembangan individu saling bergantung. Interdependensi itu mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ada terjadi pada tempo berlainan. Ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang sebaliknya. Dan yang keempat, yaitu mengikuti pola atau arah tertentu. Tiap tahap merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Niswa Tanjung. Saya ingin menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan perkembangan yang terjadi di setiap individu memiliki karakteristik masing-masing, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. 1. Terjadinya perubahan. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Yang empat, diperolehnya tanda-tanda baru. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua bagian. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal itu terbagi dua bagian. Yang pertama hormon, yang kedua keturunan. Hormon merupakan senyawa organik atau zat kimia pada manusia. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar berutuh, artinya kelenjar itu tidak memiliki saluran. Hormon juga mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan sebagian hewan. Contohnya pada manusia terdapat hormon pertumbuhan atau juga disebut growth hormone dan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Yang kedua, keturunan. Turunan memiliki peran penting dalam bentuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir ke dunia membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau nenek dan kakek. Warisan atau pembawaan tersebut yang penting antara lain bentuk tubuh,
raut muka, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat, atau watak dan penyakit. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi yang masuk dalam tubuh juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan individu pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda. Makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan interpersonal. Hubungan dengan orang terdekat memainkan peran penting dalam perkembangan, terutama dalam perkembangan emosi, intelektual, dan kepribadian. Tidak hanya kualitas dan kuantitas kontak dengan orang lain yang memberi pengaruh pada anak yang sedang berkembang, tetapi luasnya rentang kontak penting untuk pembelajaran dan perkembangan kepribadian yang sehat. Yang ketiga, tingkat sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi keluarga mempunyai dampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan. Pada semua usia anak dari kelas atas dan menengah mempunyai tinggi lebih dari anak keluarga dengan strata ekonomi rendah. Keluarga di sosioekonomi rendah kurang memiliki pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk memberikan lingkungan yang aman, menstimulasi, dan kaya nutrisi yang membantu perkembangan optimal anak. 4. Penyakit. Penyakit dapat mengganggu metabolisme tubuh sehingga juga berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kelima, pengaruh media massa. Media dapat memberi pengaruh besar pada perkembangan individu, mulai dari informasi hingga pengetahuan baru yang didapatkan oleh individu dari media yang ada seperti televisi, radio, majalah, koran, dan lain-lain. Di sini ada alur dan tugas perkembangan individu. Yang pertama, prenatal, 2 masa bayi, 3 masa awal anak-anak, 4 masa pertengahan dan akhir anak-anak, 5 masa pra-remaja, 6 masa remaja, 7 masa awal dewasa, 8 masa pertengahan dewasa, dan 9 masa akhir dewasa.